Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu di pelajaran Perbankan Dasar Syariah. Kali ini kita akan membahas mengenai perhitungan tabungan dan deposito berdasarkan prinsip syariah. Sambil menunggu Ibu akan share ya. Sedangkan 2 minggu yang lalu kita belajar mengenai tentang bunga. Saat ini kita akan belajar mengenai tentang prinsip syariah. Perhitungan tabungan di bank syariah itu ada dua. Yang pertama, satu berdasarkan wadiah, yang kedua berdasarkan mudharabah. Ya, berdasarkan wadiah ini terdiri juga ada dua. Yang satu namanya amanah, yang kedua namanya adomanah. Al-wadiah simpanan atau titipan, atau bahasanya wadiah itu adalah titipan. Titipan yang berdasarkan amanah itu tidak boleh dipakai oleh bank, tidak boleh diinvestasikan oleh bank, diputar misalnya ya uangnya. Jadi hanya titipkan saja di bank, tidak boleh diapa-apain oleh bank sampai dia diambil kembali oleh nasabah. Sedangkan adomana itu boleh dipakai, maksudnya diinvestasikan sehingga menghasilkan keuntungan oleh bank, itu diperbolehkan. Nah, keuntungan ini diberikannya dalam bentuk bonus. Kalau al-wadiah amanah, misalnya dia naruh 10 juta, kembalinya juga 10 juta. Tidak boleh dipakai. Tapi kalau domana ternyata diputar sama pihak bank, diinvestasikan ke usaha perdagangan misalnya. Maka dia dapat keuntungan di sana, keuntungannya dibagikannya dalam bentuk bonus. Itu untuk wadiah. Sedangkan untuk mudharabah, dia diinvestasikan ya oleh pihak bank, boleh ini. Nah, ini keuntungannya dalam bentuk bagi hasil. Baik, yang berikutnya kita akan membahas mengenai bagaimana cara perhitungan bonus untuk rekening giro wadiah atau tabungan wadiah. Contoh, Tuan Ahmad memiliki rekening giro di Bank Syariah dengan saldo rata-rata sebesar 2 juta. Baik, bonus yang diberikan Bank Syariah untuk saldo rata-rata minimal 500.000 adalah 30%. Di sini maksudnya yang di bawah 500.000 tidak diberikan bonus, tapi minimal 500.000 ke atas diberikan bonus sebesar 30% ini dari keuntungan. Keuntungannya berapa bank itu? Kita lihat di sini ada pendapatan bank. Nah, ini adalah disebut keuntungan. Pendapatan dari penggunaan giro wadiah itu ternyata sebesar 10 juta. Berarti 30% dari 10 juta. Nanti ada rumusnya ya. Nah, total dana giro bank, total dana giro wadiah di bank ini jadi total keseluruhan nasabah, jadi bukan hanya kita aja, banyak ada beberapa nasabah yang lainnya itu adalah totalnya sebesar 500 juta. Baik, nah bagaimana cara kita melihat rumusnya? Yang pertama, saldo rata-rata Tuan Ahmad dilihat oleh kita berapa dia? 2 juta. 2 juta rumusnya ya saldo rata-rata dikali keuntungan bank dikali 30% dibagi, ini dibagi ya titik 2 ini, total dana giro wadiah. Maka saldo rata-rata Tuan Ahmad adalah kita lihat berapa? 2 juta. Dikali keuntungan bank, keuntungannya banknya berapa? 10 juta. Sudah ditentukan oleh bank bahwa yang akan dibagikan 30% dari keuntungan bank. Maka dikali 30%. Kita lihat 2 juta, jawabannya ya kali 10 juta kali 30%, kemudian dibagi total dana giro, total seluruh orang yang menabung di giro wadiah atau tabungan wadiah itu sebesar 500 juta. Dibagi 500 juta sama dengan hasilnya 12.000. Berarti Tuan Ahmad menyimpan uang di bank dengan saldo rata-rata 2 juta dalam bentuk simpanan wadiah itu mendapatkan bonus sebesar 12.000 per bulan ya. Ini Ibu tulis ya, per bulan. Sudah bisa ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke mudharabah bagi hasil. Pada prinsipnya mudharabah bagi hasil juga hampir sama. Kita lihat soalnya. Ibu Ratna Ningsih memiliki tabungan mudharabah di Bank Syariah Muamalat dengan saldo rata-rata bulan Mei sebesar 15 juta.
Perbandingan nisbah antara bank syariah dengan deposan atau penabung adalah 40/60. Artinya kalau 40/60 ini kan 100%. Berarti yang pertama ini 40% ini adalah untuk bank, yang kedua perbandingan titik 2 60% ini adalah untuk nasabah. Rumusnya itu ya. Nah, kemudian saldo rata-rata per bulan di seluruh bank syariah sebesar 7,5 miliar. Berarti apa ini? Saldo rata-rata yang menabung tabungan mudharabah. Kalau Ibu Ratnaningsih 15 juta, keseluruhan nasabah yang menabung adalah 7,5 miliar. Kemudian berapa keuntungan yang dibagikan oleh pihak bank? Ternyata keuntungannya adalah 30 juta. Tapi kita lihat nanti rumusnya. Dilihat rumusnya hampir sama ya dengan Wadiah. Saldo rata-rata Ibu Ratnaningsih dikali keuntungan bank syariah dikali 60% dibagi saldo rata-rata bank syariah muamalat. Berarti saldo rata-rata Ibu Ratnaningsih 15 juta, ya kan ini ya. Dikali keuntungan. Keuntungannya berapa? Keuntungan bank ya. Keuntungan banknya adalah 30 juta. Kemudian nisbah atau perbandingan prosentasi dari 30 juta itu dibagikannya berapa persen? Ingat, yang kedua ya, 60%, bukan yang pertama. Kalau 40% itu bank, yang kedua 60%. Berarti dikali 60%. Kemudian hasilnya dibagi total seluruh tabungan nasabah bank adalah 7, miliar. Hasilnya Ibu Ratnaningsih itu mendapatkan bagi hasil tabungan sebesar 36.000. Paham ya? Nah, jadi kalau kita melihat dari hasil ini, Ibu besarin ya, kita besarin. Jadi kalau kita melihat 36.000, berarti yang tadi ya Ibu ulang, saldo rata-rata 15 juta dikali keuntungan bank syariah 30 juta dikali 60%, nisbah bagi hasil dibagi 7,5 miliar. Hasilnya adalah 36.000. Baik, itu saja. Kalian tinggal memasukkan rumus-rumusnya. Oh ya, sebelumnya bahwa kita bisa melihat perbandingan antara perhitungan riba bunga bank dengan bagi hasil. Kalau bunga bank itu langsung dia ditentukan prosentasinya adalah sekian. Sedangkan syariah bagi hasil berdasarkan dari keuntungan atau pendapatan dari bank syariah, ya. Tapi kalau misalnya kalau bunga bank dia tidak berdasarkan dari keuntungan bank syariah, tapi ditentukan saja langsung presentasi oleh pihak banknya. Tapi kalau bank syariah berdasarkan dari keuntungannya yang dibagikan. Baik, itu saja materi menganalisis perhitungan tabungan dan deposito. Baik, kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.